Shalom. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan mengingatkan kembali, juga akan review sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Henok yang kemarin ya tentang Roh Kudus. Kemudian Pak Agus bahas juga di ibadah 3 kemarin tentang karakter murid Yesus yang berhubungan dengan adanya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Di zaman sekarang ini, zaman yang serba canggih ya, kita kemana-mana lebih mudah daripada di zaman-zaman yang sebelumnya mungkin ya. Di zaman sebelumnya kita mungkin sering kesulitan untuk mencari alamat, mencari tujuan, karena kita hanya berpegangan pada patokan-patokan tertentu. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin lebih canggih ya, ada GPS, ada Google Map, jadi bisa membantu mengarahkan kita untuk mencari alamat. Tetapi secanggih-canggihnya GPS, secanggih-canggihnya Google Map, ya, yang membantu kita untuk mengarahkan melihat sesuatu, tetapi hidup kita itu tidak ada yang lain yang mengarahkan ya. Sebab ada tertulis dalam Amsal 14 ayat 21, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut ya. Jadi secanggih-canggihnya alat komunikasi atau alat apapun, tetapi kalau kita untuk hidup kita nggak ada yang lebih canggih yang bisa mengarahkan hidup kita kecuali apa? Kecuali adalah Tuhan Yesus itu sendiri ya. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita ya bahwa banyak saat ini yang mengalami semacam salah arah ya. Karena apa? Karena tidak bisa menyadari jalan kebenaran itu sendiri ya. Sering terjebak pada jalan-jalan yang hanya mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Mereka-reka jalan apa kita untuk ke depannya. Atau berpedoman pada jalan yang ditujukan orang lain ya. Padahal di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita ya, bahwa kita itu punya Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong yang menuntun kehidupan kita ya. Kemarin juga sudah diingatkan ya dalam firman-Nya, kita buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 23 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, di situ jelas Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kalau dari ayat itu kita akan melihat 2 hal ya, yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang pertama, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepada kita ya. Dan Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita akan segala apa yang pernah Yesus katakan. Ya. Di sini jelas dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dituntun pada jalan kebenaran Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Karena jelas terlihat pada Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, di sini jelas dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dituntun pada jalan kebenaran. Ya, tetapi di sini kita juga akan belajar apa sih sebenarnya yang Roh Kudus kerjakan di dalam dunia ini. Next, ya, dengan pertolongan Roh Kudus, ya, Roh sebagai penghibur, Roh sebagai penolong, ya. Roh Kudus di sini dikatakan pada Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di sini kita melihat bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting ya. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi di sini kita percaya bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu ada untuk kita. Seringkali
kita hanya berpedoman pada keinginan atau kemauan kita sendiri ya. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa kalau kita sedang kuat, kita sedang sehat, kita tidak ada masalah, hidup normal-normal saja, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa. Tetapi pada saatnya kita terhantuk pada masalah atau kita ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kita baru ingat kalau untuk berdoa. Kita baru meminta tolong pada Tuhan. Ya. Kalau normal-normal saja kadang-kadang kita lupa. Bahkan untuk mengucap syukur pun kadang kita lupa ya. Itulah manusia ya. Yang lebih sering mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Lalu bagaimana untuk kita bisa selalu ingat dan bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Next ya. Hiduplah oleh Roh ya. Di sini Rasul Paulus memerintahkan bahwa hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging ya. Di Galatia 5 ayat 16. Di sini apa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Dengan hiduplah oleh Roh dan jangan menuruti keinginan daging ya. Dengan menjauhkan diri dari keinginan daging seperti percabulan, kecemasan, hawa nafsu atau hal-hal yang lain ya, sihir dan sebagainya yang disebutkan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Kita harus menjauhkan kehidupan kita dari hal-hal demikian ya. Kita tidak akan menuruti keinginan daging ya, tetapi kita lebih kepada menyerahkan diri kita untuk kita bisa dipimpin atau dituntun oleh Roh ya. Di Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga akan dipimpin oleh Roh ya. Jadi jelas kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh ya. Dari sini kita sebenarnya bisa melihat ya, bahwa Roh Kudus itu ada sebagai penolong dan sebagai pemimpin kita. Tetapi kita juga harus ingat, ada hal-hal penting yang harus dilakukan untuk kita bisa dipimpin oleh Roh. Next ya. Kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah Roh ya. Kita bisa baca bersama-sama tentang buah Roh di Galatia 5 ayat 23. Dari ayat 22 dulu, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ bisa dijelaskan ya bagaimana caranya kita bisa menjauhkan diri dari semua perbuatan daging itu sendiri ya. Jawabnya mungkin sederhana seperti di ayat ini, tapi kadang-kadang kita agak sulit melakukannya ya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kerumurahan, kebaikan, kesetiaan, lanjut kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Perbuatan-perbuatan yang baik ya. Kalau dibaca kayaknya gampang ya. Tetapi untuk melakukannya kadang kita berat. Kita tahu maksudnya. Tetapi kita manusia terkadang lebih pada keinginan daging kita yang berkata. Padahal kita tahu buah-buah Roh itu sendiri ya. Maka dari itu kita akan menyerahkan sepenuhnya supaya kita mau dipimpin oleh Roh ya. Karena jikalau kita hidup oleh Roh, hidup kita juga akan dipimpin oleh Roh. Ini yang jadi pegangan kita ya. Untuk kita bisa hidup, menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Saya di sini mencatat ada 4 hal penting ya. Next. Ya. Yang pertama, kita perlu punya keintiman. Ya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh-Nya, maka sepenuhnya roh kita akan dikuasai oleh Roh Kudus ya. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita punya keintiman, ya,
Kita bisa bebas mengucapkan apa saja kepada Bapa kita. Ya. Suatu hal yang indah kalau kita punya keintiman. Anugerah yang luar biasa dari Bapa kita kalau kita punya keintiman, ya. Kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa bercakap-cakap layaknya seorang anak kepada Bapaknya. Tapi kalau kita tidak punya keintiman itu, akan sulit kita mendekatkan diri kepada Bapa, ya. Yang kedua, yang harus diingat, kita harus menjaga kekudusan kita, ya. Seringkali kita merasa hidup kita sudah kudus. Kalau kita misalnya rajin ke gereja, rajin bersekutu, kadang-kadang kita merasa sudah, oh ini loh aku sudah menuruti kehendak Bapa. Tetapi kita lupa bahwa kita seringkali melupakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Ya, kita lupa menjaga atas keberadaan diri kita. Ya. Kita diingatkan pada 1 Korintus ayat 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama untuk pengingat kita dan untuk pegangan kita. Yuk. Tentang perlunya kita untuk menjaga kekudusan, ya. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, jelas ya. Di ayat 20 lanjutannya dijelaskan bahwa sebab kamu telah dibeli dan membayarnya, dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Di sini Tuhan mengingatkan kita. Kita itu dianugerahi sesuatu yang luar biasa loh. Tubuh kita bait Roh Kudus. Ya. Kita wajib menjaganya. Hidup dengan penuh kekudusan, ya. Kekudusan bukan hanya menjadi teori, tetapi kekudusan menjadi gaya hidup kita, ya, untuk terlalu kita jaga dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kekudusan, dengan mempersembahkan kehidupan kita menjaga kekudusan, hidup kita akan selalu ingat bahwa kita dipimpin oleh Roh, ya. Yang ketiga adalah karakter yang berubah, ya. Next, ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 9 disebutkan bahwa kita itu manusia baru, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, ya. Ketika kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai pribadi. Maka saat itu pula ada benih-benih ilahi yang tumbuh dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita berpotensi untuk bisa mendapatkan atau memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya, karakter itu terus bisa bertumbuh kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan untuk dipimpin oleh Roh itu sendiri. Ya, benih itu akan terus tumbuh dan berbuah seperti tadi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Benih-benih buah Roh itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita kalau kita terus dipenuhi oleh Roh-Nya. Ya. Yang terakhir adalah setelah kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, kita menjaga kekudusan, karakter kita berubah, niscaya kita akan membawa dampak untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Membawa dampak untuk lingkungan kita, ya. Berdampak positif. Orang akan melihat kita bukan sekedar
orang yang rajin datang ke gereja atau orang yang sekedar rajin bersekutu. Tetapi orang akan melihat dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bersuka cita, kita hidup baik, menerapkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, otomatis orang melihat kita. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi dampak, ya. Ingat kisah Daniel, ya. Daniel dalam Daniel 6 ayat 4, dia bisa melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja pada saat itu, ya. Karena apa? Dia mempunyai roh yang luar biasa, ya. Sampai akhirnya raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya, ya. Roh Daniel itu bagaimana dari cara dia menangani dirinya sendiri, ya. Mau dia apa-apakan dia tetap tunduk, ya. Dia tetap teguh, ya. Teguh untuk melayani Tuhannya, ya. Dia telah mempertahankan keunggulannya dengan cara memperbaharui pikirannya dalam roh dan tidak menyesuaikan dirinya dengan standar duniawi, ya. Dia tetap setia pada Tuhan, ya. Sampai akhirnya tidak ada kesalahan yang ditemukan pada Daniel, ya. Jadi raja di sini, ya, bisa terus mengendalikan Daniel untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkannya. Daniel punya roh yang luar biasa, ya. Roh yang rendah hati. Roh yang mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhannya, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berjalan bersama Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus, rela dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Terus meninggikan Tuhan. Kita tidak undur atau kecewa bila diingatkan, ya. Kita terus pegang bahwa kalau kita mau hidup di dalam roh, kita mau berbuah, ada Roh Kudus yang menolong kita. Tetapi ingat, pertolongan itu bukan sekedar menolong kita untuk bisa bangkit, tetapi pertolongan itu kadang juga berupa peringatan untuk kita, ya. Karena ada kalanya kita sebagai manusia, orang dunia itu susah kalau ada yang mengingatkan atau yang mendidik. Karena apa? Yaitu tadi seperti saya jelaskan, kita terus terpaku pada ego kita, ya. Kita merasa paling benar, kita merasa paling tahu, ya. Kalau orang Jawa bilang kita tuh kadang-kadang tuh lebih ini loh, lebih apa ya, overthinking juga. Kita lebih berandai-andai bahwa oh aku tuh bisa begini, bisa begitu. Kita sering lupa kalau ada roh yang menuntun kita. Kita sering lupa ada roh yang memimpin kita, mengarahkan kita dalam kehidupan kita, ya. Roh Kudus adalah anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk menuntun kita kepada jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan sia-siakan. Biarlah roh itu berhembus masuk ke dalam diri kita. Seperti lagu tadi, mengurapi kita. Untuk kita selalu diperbaharui, kita selalu diingatkan. Untuk kita memperbarui hidup kita. Memperbarui karakter kita. Karena kita apa?
Kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah lahir kembali, karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Seberapa jauh Roh itu menghidupi kehidupan kita. Seberapa jauh Roh Kudus mempengaruhi hidup kita. Apakah kita sudah punya keintiman dengan Bapa kita ketika kita dipenuhi oleh Roh-Nya? Apakah kita terus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita? Karakter apa yang sudah bertumbuh dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama-sama.